Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel Bapak tentang video pembelajaran IPS SMP. Bapak akan upload video pembelajaran setiap minggunya atau setiap pertemuan untuk bisa kalian tonton dan kalian simak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta isi kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biasakan kita untuk berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau absensi pada link pembelajaran yang sudah Bapak share di grup kelas setiap minggu atau setiap kali pertemuannya. Ini adalah video pembelajaran keempat Bapak setelah video tentang materi pembelajaran 1 IPS kelas 9 semester 1 atau ganjil yang Bapak upload sebelumnya. Pada video ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran 2 IPS kelas 9 semester 1 atau ganjil agar kita mempunyai gambaran tentang materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita mulai dan pelajari materi pembelajaran hari ini bersama-sama. Materi pembelajaran 2 Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 9 semester 1 oleh Bapak Bowo Baryono. Buku sumber yang dipakai adalah buku siswa IPS SMP MTS kelas 9 edisi revisi halaman 22 sampai dengan 41. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Kita masuk bab 1, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kondisi alam negara-negara di dunia, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Kondisi alam negara-negara di dunia. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini, kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia, baik di benua Asia maupun benua lainnya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara di Jepang antara minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Curah hujan di Jepang berkisar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga palm. Setelah bunga palm berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau bulan libur musim panas, dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai minus 200 derajat Celcius
seperti yang terjadi di Hokkaido. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, wilayah Tokyo, Kinai Plain, Osaka, Kyoto, Nobi di Nagoya, Echigo di Honshu, Sendai di Honshu Timur Laut. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Jepang terletak di tepi pantai di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, yang tingginya mencapai 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa atau gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang tersebut adalah batu bara dengan kualitas rendah, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Minyak bumi ditemukan di Honshu Utara, tapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata, perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, bambu, mapel, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Jepang memiliki penduduk sekitar 126,9 juta jiwa menurut WPDS tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang minus 0,1%, berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar, jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Persentase total mencapai lebih dari 100% karena banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto dan juga Buddha. Pada tahun 2013, usia harapan hidup
hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun menurut BPDS tahun 2015. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik. Ini adalah peta negara Jepang. Untuk mengetahui lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta kondisi penduduk negara Amerika Serikat dan Inggris, bacalah buku Siswa IPS SMP-MTS kelas 9 halaman 29 sampai dengan halaman 41. Demikian video materi pembelajaran 2 IPS kelas 9 semester 1 atau ganjil. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan kita berharap agar pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.